Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 15 dan ayat 16 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut. Ayat 15, artinya, dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah mereka, yaitu perempuan tersebut, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya. Sedangkan ayat 16 artinya adalah sebagai berikut. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Dulur-dulur seiman, dari kedua ayat tersebut di atas, yaitu ayat 15 dan 16 surat An-Nisa, maka dapat kita ketahui bahwa dulu hukum yang berlaku di masa permulaan Islam, bahwa apabila seorang wanita melakukan perzinaan dan perzinaannya itu ditetapkan dengan bukti yang adil, maka dia ditahan di dalam sebuah rumah dan tidak mungkin dapat keluar darinya sehingga mati. Jadi dikurung sampai mati. Lalu karena itu Allah berfirman, yang artinya dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Nah, di sini arti kalimat dari ayat tersebut adalah yang dimaksud adalah perbuatan keji itu adalah perbuatan zina. Dan selanjutnya artinya arti ayat atau kalimat dari ayat tersebut adalah di antara wanita-wanita kalian hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Kemudian bila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah wanita-wanita itu dalam sebuah rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberikan jalan lain kepadanya. Jadi ini seolah-olah hukuman seumur hidup. Jalan yang diberikan oleh Allah Ta'ala adalah ayat lain yang menasahkan hukum tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dahulu hukum yang berlaku adalah seperti itu, hingga Allah Ta'ala menurunkan surat An-Nur, lalu Allah Ta'ala menasahkan hukum ayat tersebut dengan hukuman cambuk atau hukuman rajam. Itu adalah perkara yang telah disepakati. Adapun Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya dahulu bila wahyu Allah Ta'ala turun kepada Rasulullah SAW, maka hal itu akan mempengaruhinya dan beliau tampak gelisah dan wajahnya berubah karena beratnya wahyu. Maka pada suatu hari Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada beliau, dan setelah selesai lalu keadaan beliau menjadi seperti sedia kala. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan bagi mereka wanita-wanita itu jalan yang lain. Janda dengan duda dan jejaka dengan perawan. Janda duda dikenai hukuman cambuk 100 kali dan dirajam dengan batu. Sedangkan jejaka dan perawan dikenai hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh Muslim dan Ashab As-Sunan, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah radhiyallahu anhu rahimahullah, maksudnya Ibnu Majah rahimahumullah. Di sini sebagai keterangan Al-Musnad 5318 Halabi,
Juga diriwayatkan sebelum itu pada halaman 313-317. Hadis itu tercantum dalam kitab Sunan At-Tayalisi nomor 3584. Juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i rahimahumullah dalam kitab Ar-Risalah nomor 378-379-686 dengan tahqiq dari kami, dan telah diriwayatkan oleh At-Tabari rahimahullah nomor 8805, 8807, 8810, 8811, dan telah dijelaskan juga tahriknya di dalam kitab tersebut. At-Tirmizi rahimahullah berkata hadis tersebut hasan sahih. Demikian halnya dengan yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi rahimahullah. Dulur-dulur seiman, adapun Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berpendapat dengan kandungan hadis tersebut, yaitu menggabungkan antara hukuman cambuk dan rajam terhadap duda dan janda yang berzina. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa janda dan duda yang berzina hanyalah dikenai hukuman rajam tanpa hukuman cambuk. Mereka berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah merajam Ma'is, wanita Al-Ghamidiyah, dan dua orang Yahudi yang berbuat zina, dan beliau tidak mencambuk mereka sebelum dirajam, sehingga itu menunjukkan bahwa hukuman cambuk bukan merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi mereka, melainkan hal itu telah dinasakh menurut pendapat jumhur ulama. Firman Allah Ta'ala, dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Di sini maksud dari kalimat ayat tersebut di atas adalah, yaitu keduanya di situ adalah, yaitu dua orang yang telah berbuat fahisyah atau zina. Kalian harus menghukum keduanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sa'id bin Jubair, dan selain mereka berdua berkata, yaitu hukuman berupa cacian, makian, celaan, dan pukulan dengan sandal, dan dalam hukum yang berlaku adalah demikian sampai Allah menasahkannya dengan hukuman cambuk atau hukuman rajam. Ikrimah atau Al-Hasan dan Abdullah bin Katsir rahimahumullah berkata, ayat tersebut itu turun berkenaan dengan seorang lelaki dan seorang wanita apabila keduanya berbuat zina. Mujahid rahimahullah berkata, ayat tersebut di atas turun berkaitan dengan dua orang lelaki yang melakukan hubungan yang tidak senonoh. Dia tidak mengkinayahkannya, dan seakan-akan yang dia maksud adalah perbuatan homoseksual. Ahlu as-sunan, yaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah rahimahullah, telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang kalian lihat melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah oleh kalian si pelaku dan yang dikerjainya itu. Sebagai keterangan, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah dalam kitab Al-Musnad nomor 2732 dan isnadnya sahih. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah yang artinya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, di sini maksudnya adalah, yaitu mereka berlepas diri dan meninggalkan apa yang pernah mereka lakukan, lalu amal perbuatan mereka menjadi semakin baik. Maka lanjut dari kalimat dari ayat tersebut adalah, maka biarkanlah mereka. Jadi maksud dari kalimat tersebut adalah, yaitu janganlah setelah itu kalian bersikap keras terhadap keduanya dengan kata-kata yang buruk. Karena sesungguhnya orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tidak memiliki dosa.
Sedangkan arti dari kalimat dari ayat seterusnya adalah sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Telah diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yaitu yang artinya bila budak wanita salah seorang dari kalian berbuat zina, maka hendaklah dia mencambuknya sebagai hukuman had, namun janganlah dia mencacinya. Di sini sebagai keterangan diringkas dari hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari rahimahullah berulang-ulang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antaranya 4-350 Fat dan Muslim 2-37 dan 38 dengan beberapa isnad. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah dalam kitab Al-Musnad nomor 7389. Jadi di sini janganlah artinya mereka setelah dihukum, jadi budak wanita tersebut janganlah dicela, janganlah dia mencelanya lantaran apa yang telah dia lakukan sebelum dia dikenai had, yang merupakan kafarat atau penghapus bagi dosa yang telah dilakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.